Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini kita nyoret bareng Supermoto Cio ya kawan. Kali ini kita akan jalan-jalan sore. Sebelum perjalanan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Perjalanan kali ini kita mulai dari Indomaret Denanyar ya kawan. Kita jalan-jalan sore menuju ke daerah Pelandaan ya kawan. Daerah Pelandaan daerah yang ada di perbatasan Jombang dengan Kabupaten Nganjuk ya kawan. Jadi nanti kita akan menyeberangi Sungai Brantas, karena kalau sore gini naik kapal kan lumayan seru ya kawan. Untuk perjalanan dari Jombang ke Megalo nanti kurang lebih perjalanan 10-15 menit ya kawan. Dan itu pun kalau jalannya lancar dan nggak ada problem, karena di sini biasanya sering terjadi kemacetan ya kawan. Contohnya seperti kalau ada truk besar lewat sini, itu kan kita nggak bisa nyalip ataupun papasan dengan truk atau dengan mobil sama mobil gitu kan, salah satu harus ngalah ya kawan. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting kita sampai tujuan. Di sini jalannya lumayan cukup kecil ya kawan, karena ya jalan desa, meskipun jalan penghubung antara desa Pelandaan maupun daerah Nganjuk yang pinggiran sini menuju ke Jombang. Itu jalannya agak kecil kawan, kurang lebih ya 4-5 meteran ini. Cuaca hari ini lumayan cukup bagus ya kawan, karena kemarin habis diguyur hujan cukup deras, jadi sekarang tinggal cerahnya aja. Untuk daerah sini mayoritas orang-orang masih menanam padi ya kawan untuk bulan ini. Di sini kebanyakan padi sama jagung ya kawan. Kalau di daerah Pelandaan sama Kabuh itu biasanya selain jagung sama padi, ada juga yang menanam tembakau, tapi hanya musim kemarau ya kawan. Orang daerah pinggiran Nganjuk yang perbatasan dengan Kabupaten Jombang, biasanya kalau mau ke Jombang itu lebih cepat naik kapal ya kawan. Karena kalau muter daerah Kertosono maupun daerah Ploso itu agak jauh ya, karena jembatan yang bisa dilalui mobil, motor itu hanya di sana, di daerah Ploso sama daerah Kertosono kawan. Tapi orang-orang lebih memilih naik kapal ya kawan, karena lumayan cepat dan nggak muter. Di sisi lain, meskipun tarif motor cuman 2.000, kita nggak memakan waktu lumayan jauh dan memakan BBM lumayan ya kawan. Karena untuk mau ke jembatan Ploso maupun ke jembatan Kertosono itu bisa sampai 2 atau 3 kali lipatnya perjalanan naik kapal ya kawan.
Kalau yang di depan ini kan ada pertigaan ya kawan, ada makam. Nah kita ambil yang kanan. Kalau lurus nanti masih Megalo. Ini kita ambil kanan. Ini lurus saja nanti sampai ketemu pasar Megalo kawan. Sekarang ini jam 4:30 kawan. Jadi lumayan mau maghrib ya kawan. Sore-sore gini biasanya di tepian sungai Brantas itu banyak yang penjual kopi kawan. Penjual kopi yang semacam kayak di atas motor maupun di atas sepeda itu lumayan rame ya kawan. Karena pemuda-pemudi maupun orang-orang nongkrong itu sambil melihat pemandangan sungai Kali Brantas itu kalau sore ya lumayan indah kawan. Kalau cuaca cerah begini. Di depan sini ini ada perempatan. Ini kita masih lurus. Depan ini ya kawan. Nah, salah satu itu harus ngalah kawan. Kalau kita mau salip-salipan dengan roda 4 itu lumayan ngeri ya. Jadi cukup buat roda 4 sama nyalip roda 2 itu pun sudah ngepres ya kawan sama pembatas jalan. Makanya ini sebelah kanan ini habis ditambahin pelebaran jalan ya kawan. Karena ya kalau jalan aspalnya ini cukup sempit kalau buat truk juga. Ini kita sudah mau sampai di Pasar Megalo kawan. Ini ada tugu di tengah-tengahnya, kita ambil yang kanan kawan. Kita ambil kanan untuk lewat kapal. Nah ini ada warung semok. Kita ambil yang kiri itu, banyak sekali yang nongkrong ya kawan. Kalau sore cerah gini. Jalannya lumayan cukup nggak enak ya kawan, karena ya belum diaspal gini. Jadi masih ada banyak batu-batuan. Untuk tambangan ini buka 24 jam ya kawan, sampai malam. Karena ya untuk anak-anak sekolah, untuk orang-orang ke pasar dari Pelandaan atau pinggiran Nganjuk,
maupun sebaliknya. Oh, ini kapalnya tutup kawan, kita cari yang lain. Nah, itu ada yang mau berangkat kawan kapalnya. Kita naik kapal apa ini? Joko Tingkir kawan. Ini bisa untuk mobil, truk, sama motor, tosa itu masih bisa kawan. Karena kapalnya cukup gede ya. Wih, masih sepi kawan. Kita duduk dulu sambil nunggu penumpang yang lain ya kawan. Karena nunggu penumpang ya yang lain cukup lama kawan. Ambil 2.000 untuk bayar kapalnya. Kalau kendaraan roda 2 hanya 2.000 rupiah ya kawan. Untuk debit air lumayan cukup, nggak terlalu tinggi ya kawan. Jadi aman-aman saja sih. Kalau sudah mau banjir itu biasanya kapalnya tutup kawan, karena nggak boleh, takut membahayakan penumpang yang lain. Nah, ini motorku kawan. Kita duduk dulu sambil nunggu penumpang yang lain. Sepi sekali ya kawan. Kita ini nanti nyampe di daerah Nganjuk pinggiran kawan ya, atau Jatikalen Nganjuk. Jadi nanti kita Nganjuk ambil kanan, itu nanti kita arah ke Pelandaan kawan. Kalau yang kapal sebelah sini itu nanti masih Nganjuk, lah itu mau berangkat kawan, ada mobilnya, ada motornya. Kalau sepi gini mau tak kasih 2.000 ya, kasihan ya kawan. Karena solar 2.000 cuman nganter aku tok. Jadi kita nunggu penumpang yang lain biar kasihan bapaknya nanti cuman nganter satu aja, masa 2.000 rupiah. Akhirnya kawan, setelah menunggu beberapa menit penumpang mulai berdatangan ya kawan. Itu sudah ada motor 1, 2, 3, ada 3 motor. Kita tunggu sebentar, nanti barangkali ada penumpang lagi. Lumayan ya, kalau 2.000 kali 3 kan cuma 6.000. Barangkali ada lagi yang mau menyeberang kan, lumayan. Kita tunggu sebentar sambil melihat pemandangan Sungai Brantas ya kawan, sore-sore gini. Ini sepertinya mau berangkat ya kawan, karena tali pengaitnya sudah dilepas. Oh, ternyata masih ada orang lagi kawan mau naik. Lumayan ya, ada 1, 2 motor ya kawan, ada 2 motor lagi. Nah, ini kita sudah mau berangkat kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kapal Titanic. Jangan ya kawan, kalau kapal Titanic ya nanti kelelap. Kita naik motor dulu ya kawan, takutnya nanti kalau kapalnya jalan motorku roboh.
Nah, itu kapal yang tadi kawan. Kalau sore gini lumayan rame ya kawan. Dan di atasnya itu buat foto-foto. Itu namanya kapal Nogojoyo. Kalau kapal itu ada pendampingnya ya kawan, pagar pembatasnya biar enggak apa ya, pinggirannya itu kalau ada motor guling enggak sampai jatuh ke sungai. Kalau kapal ini enggak ada kawan. Tapi kayaknya ada kawan. Tapi enggak dipasang sih. Jadi kapal itu bersandar ke tepian daerah Megalo, kapal yang lain berangkat ke tepian sana kawan. Jadi saling jemput menjemput gitu. Untuk kapal ini sudah dilengkapi dengan pengaman ya kawan, seperti pelampung dan ban. Ini pelampung itu agar kalau terjadi apa-apa bisa terselamatkan ya kawan, dan semoga tidak ada hal-hal yang diinginkan terjadi seperti kecebur ataupun kapalnya terbawa arus ya kawan. Lumayan cukup bagus ya kawan. Ini apa seperti kafe atau rumah makan gitu, ada lampu-lampunya. Apalagi kalau sore gini sambil lihat sungai Kali Brantas, ibaratnya seperti di daerah pesisir pantai ya kawan, pantai lokal. Ini kita mau bersandar ke dermaga perbatasan Nganjuk Jombang. Kita bayar dulu kawan, Rp2.000, cukup murah. Nah, ini kalau kapal mau bersandar gini kita harus hati-hati ya kawan. Karena kalau arusnya tinggi, biasanya kalau di tali gitu kan ada tekanan kapalnya melaju kencang gitu ya. Jadi kalau motor kita nggak dipegangin itu biasanya roboh kawan. Makanya hati-hati. Nah, ini kita sudah sampai. Kita perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Cius. Oh, seperti rumah makan ya kawan ini. Di sini jalannya sudah bagus. Dari jalan raya menuju ke kapalnya. Tapi yang daerah Megalo tadi masih ada batu-batuan agak makadam ya kawan. Kita ambil kanan ya kawan. Kalau kiri ke Nganjuk. Bismillah. Orang-orang daerah sini kalau ke Jombang ya mayoritas naik kapal itu tadi kawan. Karena ya kalau lewat jembatan Ploso maupun jembatan Kertosono itu lumayan cukup jauh. Karena lebih dekat sini. Jembatan ini itu perbatasan antara Jombang dengan Nganjuk ya kawan. Ini kita sudah melewati jembatan, jadi ini sudah sampai daerah Pelandaan kawan. Pelandaan ikut Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Jombang kawan. Jalanan sini lumayan bagus meskipun ada yang masih bergelombang ya kawan. Jadi lumayan menakutkan kalau malam. Karena ya minim
eh, lampu penerangan ya kawan. Kanan kiri ini sepertinya kalau malam tidak ada lampunya kawan. Jadi kita waspada saja kalau malam. Dan orang-orang sini ini kalau malam biasanya banyak yang banter-banter kawan kalau naik motor. Meskipun jalannya kurang enak ya, tapi nggak tahu kok banter-banter gitu. Dan jalannya kurang kurang lebar ya kawan. Nah ini pun sudah ada mobil di depan, tapi yang sebelah kanan ini mepet kalau mau salip-salipan. Dan di daerah sini kan biasanya ada tikungan ya kawan. Itu kita mau nengok ke depan itu khawatirnya depan ada kendaraan lain kawan. Makanya kita harus hati-hati dan pelan-pelan. Ini kita mau nyalip nggak berani kawan. Kayaknya depan masih rame. Nah ini kan ada tikungan ya kawan. Jalannya agak kurang enak ini. Oh, sekian dulu ya kawan perjalanan saya kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menonton video saya. Kalau yang belum subscribe silakan subscribe dan like, komentar. Barangkali mau review kemana maupun spill perjalanan kemana, explore apa, tolong komentar ya kawan. Nanti kalau ada waktu luang saya akan jalan-jalan lagi. Next perjalanan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.